Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 Ramadan, tahun ke-10 kenabian adalah hari yang tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Istri tercinta yang banyak berjasa kepada Nabi dan juga Islam, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, wafat dalam usia 65 tahun. Saat itu Rasulullah SAW sekitar 50 tahun dan wafatnya Sayyidah Khadijah setiap tahun diperingati di bulan Ramadan khususnya oleh para ulama Ahlul Bait. Beliaulah sebaik-baik wanita penghuni surga. Wafatnya istri tercinta Nabi itu terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Rasulullah, orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah SAW. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Diriwayatkan, ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," kata Rasulullah. Kemudian Khadijah memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan aku takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah pun berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan untukmu di syurga." Ummul Mukminin Sayyidati Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahan air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Kemudian tidak lama setelah itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah SAW menjawab salam malaikat Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapakah kain kafan itu ya malaikat Jibril?" "Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali dan juga Hasan," jawab malaikat Jibril. Malaikat Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah SAW pun bertanya, "Kenapa engkau menangis malaikat Jibril?" "Cucu engkau ya Rasulullah, cucu engkau yang satu lagi, Husain, dia tidak akan memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kain kafan dan tak dimandikan," sahut malaikat Jibril. Rasulullah berkata di dekapan jasad sang istri, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan dirimu sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalmu. Semua hartamu engkau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam.
2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku saat orang lain menyusahkanku, menenteramkan pada saat orang lain membuatku gelisah. Wahai Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, "Aku ya Rasulullah." Pengorbanan Sayyidati Khadijah semasa hidupnya. Kisah romantis. Dikisahkan, suatu hari ketika Rasulullah pulang berdakwah, beliau masuk ke dalam rumahnya. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah pun bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Sesekali makanan pun tak punya, sehingga ketika menyusui Fatimah, bukan air susu yang keluar tetapi darah. Darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah Az-Zahra. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah tertidur. Ketika itu Khadijah membelai kepala beliau dengan penuh kelembutan dan juga rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu, seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu masih belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak mendapati rakit pun ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi air sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwamu. Ingatkan mereka semua tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Oleh karena itu, peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedihnya dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu, karena dua orang yang dicintai, yaitu istrinya Sayyidati Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib telah wafat. Tahun itu disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Masya Allah, begitu mulianya hati Sayyidah Khadijah
Semoga kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah binti Khuwailid adalah manusia pertama yang masuk Islam setelah Rasulullah SAW. Khadijah berperan penting dalam wahyu pertama Rasulullah saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yaitu Ibunda Khadijah menyelimuti dan menenangkan Rasulullah SAW saat menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Setelah itu, beliau juga membawa Rasulullah ke sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Seluruh hartanya habis digunakan untuk berdakwah Rasulullah SAW, dan Ibunda Khadijah rela menjadi miskin atau kehilangan seluruh hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Ibunda Khadijah wafat, Ibunda Khadijah hanya meminta suatu hal yang aneh, yaitu sorban usang milik Rasulullah SAW. Bahkan Ibunda merasa malu saat meminta sendiri kepada Rasulullah. Dia minta tolong kepada putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, untuk memintakan kepada ayahnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ada 4 wanita yang terbaik di dunia dan di surga. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, lalu yang kedua adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa, lalu Asia binti Muzahim, yaitu istri Fir'aun, dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.